You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami kembali akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pagi juga teman-teman sekalian. Iya, hari ini kita masuk dalam sesi yang terakhir yang Tuhan berikan bagi kita. Saya pindah aja kali ya. Oke, relationship do over ya. Jadi hari ini kita mau Koko ajak kita untuk lihat sama-sama. Dan ayat Alkitabnya dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ini juga bagian yang panjang supaya kalian bisa aware waktu kita baca. Perhatikan ini doa Tuhan Yesus. Oke? Nah, ini biasa disebut sebagai doa imam besar agung. Nah, kalau kita perhatikan isi doanya, maka kita akan melihat ada 3 hal yang Yesus doakan, ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan ayat 1 sampai 5, itu bagian yang pertama yang Yesus doakan. Yang kedua, ayat 6 sampai 19, bagian kedua. Dan nanti bagian terakhir adalah ayat 20 sampai ayat 26. Jadi Koko akan kasih outline-nya, gambarannya, supaya nanti waktu kita baca kita tahu ini ya. Yesus sedang berdoa untuk 3 hal. Ayat 1 sampai 5, 6 sampai 19, dan 20 sampai 26. Ya, oke, kita akan lihat mulai dari yang pertama. Ya, saya akan bacakan ayat 1, teman-teman sekalian ayat 2, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-26. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal atas semua yang engkau berikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menetapkan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku yang engkau telah memberikan mereka padaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Dan mereka telah menerimanya.
Aku berdoa untuk mereka. Jadi lihat ya. Ini aku berdoa untuk mereka. Siapakah mereka? Itu yang dijelasin tadi. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini refernya ke Yudas gitu ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan bagi mereka saja berdoa, tapi juga orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kalau lihat poin yang kedua tadi, Yesus berdoa untuk muridnya. Jadi kalau bicara muridnya, ya kita ingat ini private discourse, berarti dia berdoa untuk para rasul. Nah sekarang yang ketiga, bukan untuk mereka ini saja, bukan hanya untuk para rasul yang tadi ya didoain ya. Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa itu? Ya kita semua. Makanya doa yang pertama tadi, dia berdoa untuk dirinya. Yang kedua, dia berdoa untuk rasul-rasulnya atau murid-muridnya. Yang ketiga ini dia berdoa untuk gerejanya. Sangat indah. Yesus telah mendoakan gerejanya. Nah ini kita lihat apa isinya ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau saya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memamerkan kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan Engkau telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Engkau akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini adalah Yohanes 17. Ada yang punya Alkitab di handphonenya mungkin coba lihat. Apa isi Yohanes 18? Lihat judulnya saja. Apa judulnya? Yesus ditangkap. Jadi ini memang doa terakhir. Beberapa orang bilang begini, nampaknya inilah doa Yesus terakhir di Getsemani sebelum ditangkap. Di Injil lain kita cuma dengar apa?
Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku. Lalu kemudian 3 kali dia berdoa ya. Tapi itu juga jadi menarik ya. 3 kali berdoa, kalau doa cuma sependek itu, kok ketiduran muridnya ya. Nah mungkin sih isi doanya yang ini, yang panjang ini. Jadi makanya Yesus katakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga. Jadi ini kalau kita nanti kalau belajar Injil kan kita lihat, oh di satu sisi ada singkatnya begini, tapi mungkin ini adalah versi panjangnya ya. Bahwa inilah doa Yesus sebelum dia ditangkap. Jadi itu yang kemarin Koko bilang, pasal yang ke-13 Yohanes sampai pasal yang ke-17 dia hanya bersama muridnya. Itu namanya private discourse, dan sesudah itu dia ditangkap. Karena itulah doa ini menjadi seperti kayak sesi kita lah ya, recapnya atau inilah gambaran apa yang Yesus minta, dan 3 hal ini yang dia minta. Dalam doa Imam Besar Agung ini, Yesus berdoa pertama untuk dirinya sendiri. Jadi I try to make it easy for you. Paling tidak teman-teman lihat aja poin ini, nanti kalian pelajari lagi. Doa ini indah sekali, walaupun juga sangat teologis ya. Kalau lihat tadi kalimatnya, kalau kita baca sekilas, apa sih aku dalam kamu, kamu dalam aku, terus kemudian apa begitu ya. Tapi itu adalah doa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, doa untuk murid-muridnya, yang notabene adalah para rasul. Dan ini buat kita semua, gerejanya. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Saya hanya akan highlight ya. Karena waktu kita terbatas juga, ini ibadah minggu. Sesudah ini kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Dalam doa Imam Besar ini, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Perhatikan di dalam ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Kira-kira saat untuk apa? Kalau lihat konteksnya, perhatikan ya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini agak membingungkan, karena kok kata yang diulang-ulang, permuliakanlah, muliakanlah. Lihat lanjutannya. Inilah hidup yang kekal itu, aku telah mempermuliakan engkau. Maka dalam konteks kita mengerti ini, termasuk ayat 5 lagi, sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Ini apa? Kok bolak-balik bicara kemuliaan? Maka kata glory menjadi fokus doa Yesus untuk dirinya. Karena saatnya sudah dekat, permuliakanlah aku. Maka para penafsir sepakat melihat bahwa ini Yesus sedang bicara tentang dia akan disalib. Buat dunia, salib itu sebuah kebodohan, sebuah kehinaan. Tetapi bagi Yesus, ini adalah puncak dari karya yang dia akan genapkan di kayu salib. Menarik ya, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, memang puncak karyanya di kayu salib. Di mana Yesus bilang udah selesai? Di kayu salib. Dia nggak bilang udah selesai di palungan ya. Coba bayangkan kalau para gembala datang terus ada anak bayi ngomong, udah selesai. Oh, lari itu gembala ya. Yesus tidak datang hanya buat lahir. Dia tidak datang, Yesus nggak bilang udah selesai habis dia jalan di atas air. Terus dia bilang, sudah selesai. Emangnya akrobat? Dia nggak datang untuk akrobat. Dia katakan sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah puncak karyanya, dosamu, dosaku diselesaikan. Jadi kemuliaan salib yang menanti di depan itu menjadi kemuliaan. Makanya menarik kalau perhatiin doanya ya. Ini ya. Permuliakanlah. Bapa, telah tiba saatnya. Habis itu apa tadi? Yesus ditangkap. Jadi permuliakanlah. Inilah istilah yang menarik. Beberapa gereja itu kalau orang meninggal, kayak gereja saya, telah dimuliakan. Itu istilah yang dipakai. Karena melihat sesuatu yang lebih daripada sekedar akhir dari sebuah kehidupan. Nah, jadi ini sedikit saya bagikan tentang glory ya. Di awal doanya ini Tuhan Yesus memohon kemuliaan bagi dirinya. Kemuliaan ini tidak dapat kita samakan dengan keinginan manusia kita yang cenderung berdosa, egois, hanya mencari kehormatan, kemuliaan, penghargaan untuk diri sendiri. Bukan.
Karena kalau kalian perhatikan, kemuliaan itu yang Yesus minta dari Bapa itu adalah haknya sebagai anak Allah dalam hubungan dengan tujuannya, yaitu memenuhi rencana Bapa untuk memberikan hidup yang kekal. Ini kemuliaan yang agung. Kadang-kadang kita minta sesuatu, banyak orang sok rendah hati supaya dia ditinggikan. Itu namanya rendah hati papan loncat. Makin dia merendah makin tuing gitu ya. Yesus tidak bicara kemuliaan supaya dia kemudian disanjung-sanjung, tapi itu memang haknya. Nah, kalau kalian mau pelajari, lihat dari mana kok dapat itu haknya ya. Ini kalau Bible study, lihat ayat ini. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bisa paham ya? Cara kalau kita ngerti kenapa sih itu dibilang haknya Yesus? Karena memang dari awal itu kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Karena dia juga, Yesus adalah Allah sendiri. Oke? Nah, berkaitan dengan salib, saya kutip satu kalimat yang menarik. Bagaimana salib memuliakan Bapa? Melalui karya salib, anak memuliakan Bapa dengan menyatakan kedaulatan Allah atas si jahat. Belas kasih Allah bagi manusia dan pembebasan orang percaya. Makanya buat kita sebenarnya bagi orang percaya, salib itu kemuliaan. Untuk keselamatanmu, untuk keselamatanku, maka Kristus telah disalibkan. Ada yang perhatikan tadi nggak? Hidup kekal itu apa sih? Coba Koko balik sebentar ya. Kenapa hidup kekal ada di tengah-tengah antara pembicaraan kemuliaan? Lihat ya, ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Koko sudah bahas kemarin 2 hari lalu. Relationship itu penting. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat yang ketiga menolong kita memahami bahwa untuk mengalami hidup yang kekal ini, Yesus harus dimuliakan. Itu yang terjadi ya. Kayak sandwich kan? Permuliakanlah aku, supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada semua yang Engkau berikan kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Siapa yang terima hidup kekal? Nah, inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu bukan mulai nanti. Ini kalimat Alkitab yang menarik. Hidup kekal itu bukan selesai mati baru gua hidup kekal. Sejak saudara dan saya percaya pada Yesus, maka kita sudah mengalami hidup kekal itu. Yang kita dapat sekarang itu foretaste. Kalau itu kita nikmati, foretaste dari sebuah kehidupan kekal. Makanya ada lagu kayak Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Saya senang lagu-lagu yang lama karena juga banyak di dalamnya lagu-lagu zaman itu. Jangan pikir semua orang bule dulu sudah ngerti baca tulis ya. Jadi banyak mereka belajar doktrin bukan di kelas doktrin, bukan baca buku. Buku itu sangat terbatas untuk orang-orang pintar. Maka mereka belajar doktrin dari lagu. Makanya jujur ya, ini kalau kita lihat-lihat lagu-lagu lama ya, jujurly speaking itu kayak, aduh, kok kayaknya terlalu apa ya? Kok ribet ya? Ada kata-katanya ribet ya gitu ya. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Jadi poin Koko sebenarnya gini ya. Jangan heran, lagu lama itu mereka ngajarin doktrin. Kamu nyanyi bait 1, 2, 3 itu mulai dari Yesus datang sampai Yesus datang kembali. Ya, kadang-kadang begitu ya. Nah makanya buat saya gini, kita combine. Harus jangan buang lagu lama, tapi juga jangan tolak lagu baru. Supaya imanmu akan menjadi iman yang lagu baru itu banyak pengulangan dengan kekuatan reflection. Lagu lama tidak bisa kita nyanyikan tutup mata ya, karena kita nggak hafal teksnya kan. Kalau lagu baru kita bisa gitu ya. Kenapa? Karena banyak. Oh, I love you Lord. Oh, I need you Lord. Oh, I want you more. Itu bisa tuh. Makanya saya bersyukur tuh ada yang namanya blended worship. Biasanya mereka mengcombine ya antara lagu lama, lagu baru. Kalau lagu baru itu lagu lama harus dilihat teksnya karena kita nggak hafal tuh.
Coba kalau tadi dimatiin calm down for noise blessing, pasti yang bunyi cuman MC pemusik gitu ya kan udah. Nah itu jadi kadang saya ngerti gitu ya. Sementara orang-orang tua kadang-kadang ngafal karena dia udah hafal lagu. Karena itu keindahan puisi ya. Kalau kalian ngerti, saya belajar himnal dalam pelajaran tentang himnal itu kita diajarin bahwa himnal itu ada meternya, ya. Ini orang musik langsung sih orang itu ya. Ada meternya ya. Jadi meternya itu bisa dihitung. Makanya kalau kalian lihat buku himnal terakhir itu ada meter misalnya 8686 gitu ya. With refrain. Nah itu menolong kita juga. Nah lagu lama itu karena itu puisi ya. Dan mereka cari kata-kata yang kalau Indonesia bilang berima. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the things thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Ada nya gitu ya kayak kita ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Itu zaman dulu itu nolong hafal. Jadi kalau kalian nanti lihat hymns, indah loh. Saya waktu nyanyi gitu. Oh Lord my God, when I know some wonder. Aduh baik berikutnya apa? Gitu. I see the star, I hear the roaring thunder. Thy power throughout the universe display. Nah itu meternya berapa? Meternya itu dari suku kata. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. 11. Consider all the world thy hand hath made. 11. I see the stars, I hear the rolling thunder. 11. Thy power throughout the universe display. Kok 10 ya? Jadi, tapi itu berarti benar ya 10 ya? Nah tanya orang musik. Jadi itu lagu itu berarti dengar dulu ya. Lagu itu meternya berapa? 11, 11, 11, 10. 11, 10 tadi kelewatan satu gue ya. 11, 10, 11, 10. Kalau ada puisi yang sama 11, 10, 11, 10 bisa dinyanyikan dengan tune itu. Makanya kalau saya dulu kan ke gereja bule waktu di Inggris gitu ya. Dan mereka masih high Anglican. Jadi nyanyinya hymnal gitu. Terus dia kaget gitu lihat saya di samping gitu. How can you know our songs? Huh? It's not your song, it's also my song gitu ya. Karena kita Indonesia banyak terjemahannya. Kalau kalian pakai KPPK, Kidung Jemaat gitu ya. Tapi itu keindahannya. Jadi nikmati itu ya. Nah hidup yang kekal itu sesuatu yang kita sudah nikmati sejak saat ini. Dan itulah yang kita boleh alami karena Yesus dipermuliakan. Oke? Jadi doa Yesus sebenarnya bukan doa untuk dirinya sendiri dalam arti, wih dia mau disanjung-sanjung, dimuliakan. Tapi dia bilang, Bapa, saatnya aku dipermuliakan itu berarti saatnya aku masuk ke salib ini. Dengan salib ini, mereka akan dapat hidup yang kekal. Jadi ini doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa supaya dia dipermuliakan. Dan dalam kemuliaannya itu, keselamatan datang kepada kita. Kedua, Yesus doa untuk siapa lagi? Nah, buat murid-muridnya. Jadi nanti kalau kalian menghayati ya, rasul-rasul itu kan juga waktu itu masih, kekristenan belum mayoritas. Rasulnya juga satu lari. Si Yudas sudah, gimana itu ya punya murid kayak Yudas ya? Salah siapa itu? Udah dapat guru terbaik di bawah kolong langit gitu ya. Tapi ya itulah, respon kita juga jadi penting di sini. Apa yang Yesus doakan untuk murid-muridnya? Saya paling tidak highlight 2 hal. Dan ini bisa extend ya, bukan cuma buat murid yang dulu, tapi juga buat kita sekarang. Karena saya pikir juga kita murid-muridnya juga kan. Walaupun ada yang khusus nanti Yesus doain buat kita ya. Buat murid-muridnya Yesus berdoa 2 hal. Pertama, kekudusan gereja. Makanya Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kudus di Alkitab itu bukan hanya bicara tidak berdosa. Dalam istilah aslinya, kudus bahasa Ibraninya kados. Kados itu adalah dipisahkan. Jadi when set apart, itulah dikuduskan, dikhususkan. Misalnya gini ya,
Di sini ada berapa mic nih? 1, 2, 3, nggak tahu lah ya. Pokoknya anggaplah banyak mic. Lalu Koko mengkhususkan satu mic ini. Nah, this one mic set apart. Nah, menariknya Israel itu bangsa yang kudus. Dari begitu banyak bangsa di dunia ini, Tuhan set apart umat bagi dia yang namanya Israel. Dan set apart itu ada tujuannya. Supaya apa? Nah, lihat ya. Ternyata ketika mereka dikuduskan, saudara perhatikan. Untuk memenangkan dunia yang terhilang. Jadi bukan set apart, makanya Israel dianggap gagal. Waktu dia di set apart, dia jadi bangsa yang memegahkan diri. Gua dong gak kayak bangsa lain. Orang Israel itu doanya katanya begitu ya. Ya Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti bangsa lain. Tahu gak orang Israel bilang apa tentang bangsa lain? Tuhan menciptakan bangsa-bangsa lain untuk menjadi kayu bakar di neraka. Kurang ajar banget ya. Tadi malam waktu lihat bonfire gitu ya. Bangsa lain. Jadi kalau kita lupa diri, kita rasa I am everything. Akulah segala-galanya. They set apart. Mereka dikuduskan. Tapi kemudian mereka diutus. Maka Yesus bilang, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Apa tujuannya? They set apart. Ingat ya, ini nyambung ayatnya ya. Ini ayat 17, ini ayat 18. Mereka diutus supaya mereka memberitakan kebenarannya. Oke? Itu inti-intinya aja ya, Koko kasih ya. Nanti lihat lebih dalam, ini kalimatnya indah-indah sekali. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini banyak sandwichnya. Ini dikuduskan, ini dikuduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Di bawahnya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ternyata tujuannya ada di 18. Sandwich, atas, tengahnya ada. Oke? Terakhir. Khotbahnya cepat hari ini. Gerejanya. Kira-kira Yesus doain apa buat gerejanya? Apa masalah kita yang Yesus sudah prediksi? Dalam doa Imam Besar Agung untuk gerejanya, this is another. Cuma itu intinya. That they may be one. Tuhan udah tahu kali ya kita berantem ya. Gampang banget berantem. Saya tinggal di Jakarta di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu yang terdaftar kira-kira di atas kertas gitu ya. Katanya ada sekitar 200 gereja. Di dalam sebuah kompleks seperti Kelapa Gading yang ya sebenarnya ya satu sisi besar. Tapi juga ya di situ ada kurang lebih katanya 200 gereja. Saya pernah memang ya naik taksi gitu ya. Lalu kemudian ada satu Koko diundang pelayanan agak jauh ya. Anggaplah di Puri misalnya ya. Lalu kemudian saya pagi-pagi kan pelayanan naik taksi dari rumah ke Puri. Lalu orangnya ngomong, mau kemana Pak? Ke gereja ya? Karena saya pakai baju pendeta ya. Oh iya Pak. Oh jauh juga ya Pak gerejanya ya. Gereja saya dekat rumah sih sebenarnya. Ini cuma saya diundang gitu. Oh beda ya Pak? Nah, pagi-pagi belum khotbah udah khotbah di taksi gue ya. Ya beda Pak, beda kalau di sini ini gereja saya dekat kompleks ini. Kalau ini saya diundang ke gereja sana. Oh, terus yang sana boleh masuk sini nggak Pak? Panjang dia tanya gitu ya. Tapi itu boleh masuk sini masuk sana. Terus tiba-tiba dia PI-in saya, PA ya, pemahaman Al-Quran ke saya kali gitu ya. Tiba-tiba dia PA-in gue gitu ya. Terus dia bilang gini, kalau saya Pak lagi taksi gini ya misalnya mau berhenti sholat di masjid mana aja bisa Pak masuk. Kalau Kristen gitu nggak Pak? Bingung juga jawabnya ya. Satu sisi saya harus katakan denominasi di dalam kekristenan adalah anugerah. Tapi di sisi lain juga kita tetap juga bisa melihat ada juga kelemahan-kelemahan manusia membuat gereja jadi pecah satu sama lain. Satu sisi memang ya itu tadi kita tadi udah nyanyi ya. Meskipun kadang-kadang kita lihat ini perpecahan, tapi di dalam kacamata iman kita bisa melihat itu cara Tuhan juga membentuk kita dalam diversity. Karena Tuhan juga tidak mau sebenarnya bagi saya makin belajar, Tuhan juga nggak mau unity itu
equal uniformity. Unity dalam Alkitab tetap diversity. Kenapa? Lihat Allah Tritunggal. Kalau satu bukan ada 3 bapa. Asik kan 3 bapa gitu. Bapa satu nggak work ke bapa yang kedua. Bapa kedua nggak work ke bapa yang ketiga. No, our Trinity itu mencerminkan sebenarnya diversity di dalam gereja. Perhatikan, apa doa Yesus? Ada beberapa kali muncul kata satu. Nah ini mirip sandwich lagi ya. Ini Koko kasih keindahan Alkitab ini. Dan ini tujuannya ya. Supaya dunia percaya. Jadi ternyata kesatuan yang Tuhan doakan untuk gerejanya dalam rangka supaya dunia percaya. Nah di dunia ini memang, jadi lihat tadi ya. Kenapa mereka harus kudus? Karena mereka diutus supaya dunia percaya. Kenapa mereka harus bersatu? Karena tujuannya sama. Supaya dunia percaya. Beberapa orang ambil ayat ini. Beberapa orang ambil ayat ini. Sedikit saya kasih tahu perkembangan ayat ini. Karena semua akhirnya bilang gini. Apakah Yesus sedang berbicara tentang kesatuan organisasi? Apakah kesatuan itu harus jadi under one umbrella, satu organisasi? Ataukah ini kesatuan yang sifatnya lebih organik? Nah itu ada 2 pandangan. Ada yang punya namanya gerakan oikumene. Mereka merasa itu harus menjadi satu organisasi. Kenapa? Mereka bilang, lihat ayatnya dong. Ayatnya apa? Supaya dunia percaya. Bagaimana supaya dunia percaya? Mereka harus melihat apa? Melihat kesatuan. Kesatuan itu membuat dunia percaya. Nah, tapi kalangan Injili, ya, mungkin saudara yang terlibat di dalam gereja-gereja Injili seperti kita ini, melihatnya bukan uniformity. Kenapa? Karena melihatnya, lihat, kesatuan yang dibagikan di sini adalah aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, sudah jelas. Bukan Yesus sama dengan Bapa. Equal, but they are different person. Makanya gereja Injili ya gampang pecahnya. Sorry to say about that. Katanya kalau di Amerika tuh ada yang berantem. Berantemnya kadang-kadang udah nggak esensial. Itu sedihnya. Saya mau mimbar di kiri, saya mau mimbar di kanan. Ya kita pisah. Gue gereja mimbar kiri, lu gereja mimbar kanan. Ya ampun. Satu bilang kami di tengah. Makanya di kalangan kita tahu-tahu ada yang bilang kami non-denominasi. Karena ngerasa denominasi itu memecah belah. Saya harus katakan banyak kelemahan manusia yang membuat itu terjadi. Tapi di satu sisi, kalau kita pakai kacamata tadi ya, all things work for good. Ternyata juga itu cara Tuhan mendewasakan, ya. Termasuk juga memurnikan gereja. Jangan lupa, Protestan sendiri juga pisah dari Katolik. Tapi kemudian ya, Katolik tetap berusaha satu. Nah, Protestan ini ya, gitu ya. Berantem dikit, pecah, ya. Dan itu kayaknya banyak gereja Indo kayak gitu ya, di luar negeri ya. Tahu-tahu nanti mesti ikut sana sih, ikut sana. Tapi saya bersyukur juga ya, saya ketemu beberapa teman yang pecah begitu ya. Kadang-kadang bingung kan, begitu dia pecah terus dia ngundang saya. Padahal saya biasa diundang dulu di gereja lamanya dia. Terus nanti kalau pecahannya denger gitu, si Pastor Alex diundang ke sana gitu ya. Jadi kadang saya mikir gitu, saya mesti ikut yang mana ya? Saya ikut Tuhan Yesus saja gitu. Kadang gak mudah bersikap juga di tengah perpecahan. Tapi ya inilah doa Yesus. Bagi saya, ketika Yesus mendoakan ini, Yesus sudah melihat ya bahwa ada potensi itu. Karena itu jangan lupa, ketika kita akhirnya misalnya harus berpisah pun, tetap ini yang penting. Supaya dunia percaya. Jadi dalam pengertian saya begini, beberapa gereja yang pecah-pecah belakangan mulai gabung. Kadang-kadang gak jadi satu organisasi, tapi under one umbrella. Atau bikin acara bersama gitu ya. Protestan makin dekat juga ke Katolik ya. Nah ini juga beberapa ahli melihat ini positif, ada yang bilang ini negatif. Beberapa tahun yang lalu ada gerakan dari gereja Katolik yang minta maaf kepada gereja-gereja Protestan, khususnya gereja Lutheran. Itu ada sampai masuk di news gitu ya. Jadi maksudnya gini,
apa yang sudah terjadi sekian lama, sekarang kita melihat bagaimana kita bisa bersatu untuk menggenapkan misi Allah, ya. Jadi saya tidak kasih tips and trick bagaimana menghadapi perpecahan, ya. Dan saya nggak harap kalian juga pecah begitu, ya. Tapi kalian harus bisa melihat ini struggle dan perjuangan gereja yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Jadi lihat ya, supaya dunia percaya. Makanya ada kalimat begini. Jesus' great desire for his disciples was that they would become one. Tapi buat apa jadi one? He wanted them unified as a powerful witness to the reality of God's love. Justru kalau kita berbeda, tapi kita bisa satu pelayanan sama-sama, bukankah orang akan melihat is more powerful? Kira-kira saya lihatnya begitu ya. Bukan berarti saya pro perpecahan, tidak. Tapi kalau perpecahan tidak bisa terhindarkan, kalian begitu datang memang udah pada pecah begitu ya, maka usahakan kesatuan. Ini dari mana? Dari gabungan gereja-gereja di Vancouver. Bagus juga itu kan. Orang bisa melihat they can become one. This is a powerful witness of God's love. God's love is not uniform. But God's love is in diversity. Even we are different one another, we can be one in God's mission. Ya, makanya memang perlulah gereja-gereja ini banyak bertobat juga ya. Di Indo kan juga gitu ya. Gampang sekali pecah. Di Indonesia itu ada kurang lebih 400 denominasi gereja yang terdaftar. 400. Dan masih ada terus bertambah gitu ya. Karena saya lihat ada juga yang berantem, teman saya bikin lagi baru ya. Oke. Nah ini ya, lihat kata satu. Dan satunya saya makin sadar ya. Karena saya merasa diri saya ada di golongan Injili, bukan satu organisasi. Kalau kita jadi satu organisasi, we create another problem. Tapi satu di dalam misi Tuhan. Karena itu tidak perlu jadi satu organisasi, tapi kita bisa mengerjakan misi Allah bersama-sama. Ya, kita lihat kesimpulan hal ini. Jesus prayed for unity among believers based on the believers' unity with Him and the Father. Christians can know unity among themselves if they are living in union with God. Jadi menarik nih ya. For example, each branch, ya kemarin kita bahas ya, each branch living in union with the vine is united with all other branches doing the same. Jadi nggak mesti jadi satu dalam arti organisasi, tapi semua satu ke Yesus. Maka kita akan mengalami itu pertumbuhan yang indah. Pastikan itu terjadi ya. Daripada kita fighting for a new one unity in one organization, I think ya kita lebih baik memperjuangkan kesatuan yang sifatnya lebih organik seperti itu. Apa reflection buat kita? Nah ini pertanyaan penting ya. Khususnya buat kita yang ada di dalam satu komunitas. Are you helping to unify the body of Christ? The church? Dan ini butuh perjuangan. Tidak mudah. Sulit. Karena manusia sangat egois. Nah ini dari NIV Application Bible, dia kasih saran begini. You can pray for other Christians. Nah itu langkah paling sederhana. Avoid gossip. Nah itulah gosip ya. Makin digosok makin sip. Hati-hati orang Indo ya. Wah ada kecelakaan tuh di sana. Terus yang begitu 2-3 orang itu kecelakaan. Ada 4 yang meninggal. Tiba-tiba udah di sana. Wih udah 2 dikuburin gitu ya. Wih cepet banget gitu. Padahal ya hati-hati gosip ya. Saya belajar komunikasi. Saya anak S1 komunikasi di UI. Dan saya sadar betul ya. Teman saya suka bercanda. Gila lu belajar ngomong aja 4 tahun gitu ya. Habis itu pun gak bisa ngomong. Berantem mulu sama orang ya. Kenapa? Hati-hati dalam komunikasi. Jadi waktu saya kuliah dulu. Nih kalau ada yang komunikasi. Waktu saya kuliah dulu tuh. Ada 126 definisi komunikasi. Kalau ujian dosennya, sebutkan 10 diantaranya gitu ya. Ada 126 definisi komunikasi. Tapi yang Koko paling suka satu. Komunikasi adalah upaya mengurangi ketidakpastian. Itu menarik.
upaya mengurangi ketidakpastian. Contoh begini ya. Kalau misalnya dalam ruangan nih, ini panas apa dingin ya? Nah, terus saya kan nggak tahu nih ya. Terus tiba-tiba saya matiin heaternya. Yang kedinginan membeku, yang kepanasan tertolong gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita berjalan dengan asumsi kita. Nah, sebenarnya kalau ada asumsi, bagaimana mengurangi ketidakpastiannya, maka kita lakukan komunikasi. Cara terbaik apa? Tanya, dingin apa panas nih? Aduh, gue kepanasan nih, gue kedinginan nih. Maka misalnya yang deket heater kasih yang cepat membeku misalnya ya, taruh deket heater misalnya. Ketimbang heaternya dimatiin gitu ya. Nah yang misalnya ini agak jauh dari heater gitu. Jadi caranya jangan berasumsi. Kayaknya dia gak suka dia sama gue. Lihat deh matanya begitu. Siapa tahu memang matanya begitu. Ada MC kan MC berasumsi ya. Kayaknya belum semua suka cita. Siapa lu kok tahu gitu ya. Itu MC Tuhan gitu. Dia tahu isi hati manusia. Gitu ya. Saya ingat banget waktu zaman kami gitu ya. Ada tuh MC di awal tuh semua muka orang dihakimi gitu. Ini lo belum senyum. Ayo, kita semua sukacita ya. Sukacita itu orang juga beda-beda ekspresi kan. Ada yang sukacitanya? Itu sukacita tuh. Waktu kamu dari depan gitu, ayo sukacita. Yang sukacita mesti tepuk tangan, lambaikan tangan. Kalau kamu gak tepuk tangan, kamu gak sukacita. Siapa tuh tangannya luka. Jadi poin Koko gitu. Kadang-kadang kita tuh berjalan dengan asumsi. Bagaimana supaya pasti? Komunikasi. Nah memang orang Indonesia biar udah di luar negeri juga ya. Rasa malunya masih besar, gak mau komunikasi gitu ya. Ya itu perlu tuh komunikasi. Tanya, apakah kamu benar demikian ke saya? Ya biasanya gitu. Tapi kalau kita temen kan enak nanyanya ya. Lu katanya gak suka sama gue ya? Emang. Nah lalu kita bangun, apanya yang gak suka gitu ya. Hati-hati lo bangun asumsi. Ya apalagi kalau baru kenal gitu ya. Kayaknya gue gak bisa masuk deh sama mereka. Level kita beda. Lihat mukanya dia, aduh mukanya. Terus kan siapa tahu memang mukanya dari lahir begitu. Ya, jangan menghakimi ya. Hati-hati. Avoid gossip. Nah, gosip itu terjadi karena banyak asumsi. Terus kemudian kita ceritain. Lalu yang kita ceritain juga punya asumsi. Dia juga gitu deh ke gua. Gitu. Memang kadang-kadang benar. Tapi banyak kali juga nggak benar gitu ya. Build others up. Work together in humility. Ini susah. Give your time and money. Time kadang ngasih, money gue aja butuh. Memang kadang gak mudah ya untuk work for unity ya. Kita perlu berjuang di sini. Exalt Christ, jelas tujuannya ya. And refuse to get sidetracked arguing over divisive matters. Jadi hati-hati kita terlalu menekankan atau kita jadi orang-orang yang terus ngomongin hal-hal yang memecah belah. Carilah hal-hal yang memang bisa menyatukan kita. Kita sih memang beda ya cara pandangnya, tapi ternyata kita bisa satu kok di dalam hal-hal yang Tuhan mau. Oke, jadi ini perjuangan kita dan Yesus sudah doakan kita. Kira-kira Yesus doain kita supaya apa? Supaya kita berantem. Supaya kita memperjuangkan ini ya. Jangan cuma Yesus pray for our unity, tapi we have to work out. Ada bagian kita ya. Oke, jadi Koko simpulkan ya. Ini semua menarik. Dia berdoa untuk dirinya sendiri supaya kemuliaan Allah nyata. Dan kemuliaan Allah itu supaya orang lain dapat hidup kekal. Dia berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka dikuduskan. Supaya mereka diutus, orang lain dapat hidup kekal. Gerejanya dia berdoa supaya mereka bersatu. Demi apa? Supaya mereka diutus dan orang lain mengenal Kristus. Ini doa yang sangat tidak egois. Beda dengan doa kita kah? Yang kadang-kadang prioritasnya adalah apa yang saya butuhkan. Supaya apa? Supaya saya comfort. Supaya saya makin comfort. Supaya saya makin tidak usah melayani. Supaya saya makin jauh dari Tuhan. Jauh dari persekutuan. Saya pikir tidak demikian. Semua yang Yesus minta. Doa itu kan sebenarnya paling sincere ya. Kalau kamu ada yang bilang gini. Kalau kamu mau tahu apa prioritas orang itu. Dengar aja doanya. Karena doa itu adalah ungkapan hati yang terdalam apa yang jadi prioritas kita.
Maka pertanyaan Koko begini buat refleksi kita ya. Apakah hal-hal ini juga jadi prioritas dalam doa-doa dan hidup saudara? Tuhan, biarlah saya makin kudus. Kalaupun semua kudis, saya tetap kudus, ya. Kenapa namanya Roh Kudus? Menarik juga ya. Kenapa gak bilang Allah Kudus, Yesus Kudus, Roh Kudus? Biar gabung kan, semua kudus-kudus ya. Tapi ada satu komentari yang dia bilang, Roh Kudus diberikan untuk memimpin hidup saudara dan saya makin hari makin kudus. Makanya kalau bilang, saya dipenuhi Roh Kudus tapi tidak hidup dalam Tuhan, makin kudis, jangan-jangan gak ada Roh Kudus. Punya Roh Kudus tapi liar, mungkin kamu ada roh kuda. Bukan Roh Kudus ya. Hati-hatilah. Dan ingat, supaya doa-doa kita itu jangan self-centered ya. Tuhan, kalau saya makin kudus supaya saya melayani-Mu lebih baik. Tuhan, kalau saya makin bersatu. Tuhan, sulit kerja sama orang ini. Tapi dia Tuhan berikan mengasah saya mengasah dia. Sama-sama supaya apa? Kami bisa melayani Tuhan lebih baik. Perpecahan yang sangat mengerikan atau sangat sedih di Alkitab itu antara Paulus sama Barnabas. Tapi apa yang sebenarnya saya pelajari? Di tengah perbedaan itu, keduanya berpisah dan tetap sama-sama melayani. Kadang-kadang jalannya pisah begitu, tapi ya jangan yang sini mati, yang sana ternyata tetap melayani ya. Oke, nah bagaimana untuk kita bisa punya doa-doa yang seperti ini? Pastikan hidupmu bertumbuh. Bertumbuh itu tanda hidup. Maka kiranya teman-teman alami pertumbuhan ya. Gimana bertumbuh? Pengalaman tentang bertumbuh itu teman-teman saya ingat dulu ya. Saya sering kali pelayanan ke Bogor. Dan biasa kalau ada teman saya yang memang dia staff di Bogor, jadi dia commute ya, karena dia ngantor di Jakarta dengan kami, terus dia commute. Nah satu waktu saya harus pelayanan ke Bogor. Nah biasanya kalau saya ke Bogor itu saya nginep di tempat dia ya. Nah dia karena pengguna komuter lain, kereta api Jakarta, tiap hari bolak-balik. Jadi waktu itu saya sama dia gitu, ayo Lex kita naik kereta aja. Oke, saya naik kereta gitu ya. Terus kemudian di kereta itu dia bilang gini ya, karena kan tau lah kereta zaman dulu ya di Indonesia desek-desekan, nggak ada AC gitu ya. Jadi kami udah berjuang begitu. Lalu pas naik menuju ke Bogor dia bilang gini, Lex lihat nggak ibu-ibu itu? Jadi ada ibu-ibu gendong anak bayi ya. Ada ibu-ibu yang gendong anak bayi agak jauh dari kami. Lihat nggak ibu-ibu itu? Saya lihat dari jauh. Apa spesialnya gitu ya? Saya anak komunikasi, kadang nulis koran, nulis surat, nulis berita ya. Berita itu harus ada excitednya, ada excitementnya ya. Jadi kalau lihat ibu-ibu gendong anak itu nggak bukan berita ya. Kalau ada anak gendong ibu-ibu, nah itu berita. Gitu. Cara lihat berita tuh bedanya itu. Makanya yang kalau ngerti komunikasi bisa bombastis gitu. Lihat nggak ibu-ibu itu gendong anak bayi? Hah, lihat sih, biasa aja. Dia bilang, Lex, lu tahu nggak? Anak bayinya itu umur 17 tahun. Nah itu berita. Terus dengan naluri saya bilang, bentar lu tunggu sini ya. Saya mulai merapat, mau melihat begitu. Dan ternyata benar ya. Ibu itu menggendong anaknya bayi, tapi umurnya 17 tahun. Ternyata mereka pengemis di stasiun kota Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Jadi tiap sore pulang ke Bogor. Teman saya sering ketemu begitu ya. Dan anaknya itu mungkin memang mengalami kelainan sehingga umur 17, badan fisiknya masih bayi. Waktu lihat mukanya, maaf, serem, ada kumisnya. Oh iya serem ya. Jadi kita waktu lihat gitu, gitu, kaget juga gitu ya. Nah mungkin dia menggunakan anaknya untuk meminta ibanya orang. Ternyata pernah masuk TV waktu itu ya, pernah masuk ke RCTI atau apalah di news ya. Nah teman-teman saya waktu itu jadi sadar ya. Tuhan tuh banyak ngasih saya kesadaran lewat hal-hal kayak gitu ya. Kita lihat anak kecil seneng kan, lucu ya. Ih lutuna, gitu ya. Saya kalau lihat bebel, gitu ya. I want to Nah, tapi kalau lihat anak kecil terus seneng nggak? Ih lutuna, ih imut. Tapi kalau dia kecil terus, ih amit. Saudara di situ saya jadi sadar. Tuhan seneng nggak lihat kita ya?
Tuhan aku. Nah, lu tunah. Tapi kalau kamu udah 15 tahun ikut Tuhan masih gitu ya, nggak bertumbuh, nah itu sedih. Pastikan kita bertumbuh teman-teman ya. Ada yang bilang jangan cuman, ya ini saya dengar dari satu teman alumni luar negeri juga ya. Jangan cuma S1, S2, S3, banyak ilmu kamu. Tapi dalam pengetahuan Alkitab tetap TK. Buka kitab Habakuk. Dulu kan belum ada HP ya. Habakuk dia cari. Saya pernah duduk sebelah orang nih di kebaktian pemuda. Duduk sebelah dia. Kita akan dengarkan dari Habakuk. Dari awal khotbah sampai khotbah berakhir. Dia tidak ketemu Habakuk di mana. Saya soalnya duduknya lengkap dua. Kalau kita kan biasanya ya kalau ada orang yang baru seperti itu. Pengalaman James. Kalau ada orang yang baru seperti itu, kalian mesti ingat juga ya, buka Alkitabmu, kasih sama dia. Ya itu caranya ya, supaya kita ambil Alkitab dia, kita yang cari. Tapi anak itu udah duduknya lengkap dari saya. Saya ngelihat gitu, dia masih nyari. Cari perjanjian baru dulu. Terus kan ada indeksnya, dia gini. Dan itu pas waktu itu khotbahnya nggak lama lah, paling 20 menit. Sampai selesai khotbah, dia masih berjuang di mana Habakuk. Janganlah, kita bukan masalah pengetahuan aja ya, tapi perubahan hidup teman-teman. Pastikan. Pertumbuhan itu bukan saya cuman, saya tahu Yesus lahir di Bethlehem, kita nggak lagi family feud ya. Kita nggak lagi, hidup itu bukan, kadang-kadang ada ya, gue menang dong kok, cerdas cermat Alkitab. Hidup itu bukan cerdas cermat Alkitab. Kamu tahu Yesus lahir di mana, tapi kalau kamu tidak hidup kudus, buat apa? Aku tahu Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Di kandang domba. Saya tahu siapa nama mamanya Yesus, Maria. Siapa nama papanya. Kamu bisa nilai agama, bisa 10. Tapi kan itu bukan itu yang menentukan hidup. 10 nilai agamamu tapi nggak tahu hidup kudus, nggak tahu saat teduh, nggak tahu kebenaran. Itu jadi pertanyaan. Siapa nama istri Lot? Yang tahu? Sudah sumat nih. Nggak ada di Alkitab, nggak usah dicari tahu. Nggak ada di Alkitab. Jadi kita simpulkan aja nama istri Lot, nyolot. Jangan nyolot ya. Udah. Kadang kita tuh itu ya. Scientist kalau lihat Bible gitu. Kenapa Alkitab nggak bilang ini? Kenapa Alkitab nggak bilang ini? Saya pikir ya memang Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang kita perlu tahu. Bukan apa yang kita mau tahu. Kita kan keponya tingkat dewa itu ya. Siapa nama istri Lot? Siapa nama istri Lot? Aduh, di mana namanya? Sudah nyolot selesai ya. Nama istri Petrus? Nyopet. You got my point. Terusin aja dah. Udah ya. Jadi gimana bertumbuh? Nah, ada 3 hal yang Tuhan kasih ya. Kalau pendeta John Stott bilang 3 hal ini. Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus diam di hati kita, memimpin kita bertumbuh. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan dan doa. Kemarin kita udah bahas ya. Dan Tuhan juga kasih komunitas. Pastikan kalian nikmati itu ya. Karena Tuhan bilang gini, kalau nanti kita ketemu Tuhan bilang, kalau nggak bertumbuh, bukankah saya sudah kasih Roh Kudus? Roh Kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Tuhan kasih firman. Tuhan kasih komunitas. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Ketika relasi-relasimu dibaharui dalam Kristus. Tadi malam kita sudah ambil komitmen. Kristus di pusat hidup kita. Relasi kita dibaharui. Maka ingatlah Tuhan Yesus tetap punya tujuan buat hidupmu. Dia berdoa buat dirinya. Buat muridnya. Buat gerejanya sampai hari ini. Supaya apa? Kita hidup beda dengan dunia ya. Kita udah belajar tadi malam soal ikan-ikan itu. Dare to be different. Alkitab nggak bilang berani tampil aneh ya, tapi berani tampil beda. Jadi beda hidupnya ya. Kadang-kadang ada yang bilang, wah saya sekarang kok kudus banget di kelas. Dulu teman saya begitu tuh, karena salah menginterpretasi kekudusan. Begitu di kelas dia berdiri. Gua nggak kasih contekan ya, jangan minta sama gua ya. Ya elah, semua jijik banget sih Kristen gitu. Bukannya orang seneng lihat orang Kristen ini jijik banget loh gitu. Dare to be different, bukan dare to be aneh ya. Nah, kalau relasi-relasi kalian dibaharui, cara belajarmu nanti juga sudah renewed gitu ya.
Cara kamu yang sudah bekerja juga dengan baik. Cara kamu bergaul juga bergaul dengan baik. Yang pacaran, ya pacaran dengan baik. Through love ways. Ada kalimat kecil nih. Save it until marriage, ya. Jangan buka kado sebelum ulang tahun, ya. Tunggu ulang tahunnya dulu baru kadonya dibuka. Nikmatilah seks di dalam konteks pernikahan. Sampai hidup rumah tangga ini kita bisa nikmati semua kalau relasi kita sudah dibaharui. Kiranya retret ini menolong kalian bisa makin kenal siapa Tuhan, sehingga relasimu dengan diri, dengan sesama, dengan lingkungan sekitar kita akan terus jadi relasi yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kerinduan kami, Tuhan, kiranya terus bekerja di dalam hidup kami. Dan kami meresponinya dengan baik sebagai umat yang telah Kau tebus, Kau selamatkan. Terima kasih. Pesta rohani ini sudah banyak hal yang kami dengar, kami pelajari. Tapi kerinduan kami, kiranya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang sedang bermasalah dengan relasinya dengan Tuhan, boleh dibaharui kembali, boleh memulai dari hal-hal yang sederhana. Yang sedang rusak relasi dengan diri sendiri, boleh makin teguh meyakini Tuhan mengasihi kami. Tuhan peduli dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang punya pergumulan relasi dengan sesama, orang-orang yang dekat, yang mungkin dulu dekat, kiranya kami juga dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Berkati waktu selanjutnya dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.